Pengemis ini memeluk wanita itu dengan erat, melarang gadis itu naik bus. Ternyata pengemis itu mengharapkan orang-orang di bus ini akan mati. Rencananya seperti ini. Omong-omong, semua orang ingat untuk memilih boleh azan pada jam 9 malam. Datang dan tunggu bus di dekat Fox Ridge. Hanya ada 2 orang di sini. Pengemis mabuk dengan seorang siswa sekolah menengah wanita. Saat ini bus 1002 akan datang. Siswa sekolah menengah perempuan itu masuk ke dalam mobil terlebih dahulu. Ketika azan hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba pengemis itu jatuh ke tanah. Azan membantunya. Orang baik. Pengemis ini terlihat galak. Hanya satu mata. Ada bekas luka di mata sebelah. Sopir dengan tidak sabar mendesak keduanya untuk masuk ke dalam mobil. Pengemis itu memeluk kaki azan dengan erat. Jangan biarkan dia masuk ke dalam mobil. Masih berteriak. Tidak ada wanita bau. Sopir pergi dengan tidak sabar. Saat ini mobil melaju pergi. Azan melihat seorang pria terkenal dan aneh di dalam bus. Bus pergi ke Fox Ridge. Dan azan sangat baik. Pengemis itu bilang kakinya patah. Biarkan saja azan membawa. Juga mengatakan bahwa rumahnya tidak jauh. Azan aneh membawa pengemis di punggungnya. Apakah dia manusia? Tidak bisa merasakan panas tubuhnya dan detak jantungnya. Aku bahkan tidak bisa mendengar nafas seorang pengemis. Pada saat ini tubuh pengemis semakin berat. Akhirnya tiba. Pengemis itu turun dan berkata kepada azan, "Aku berhutang padamu sebelumnya. Sekarang kembali padamu." Azan sedikit penyayang. "Aku belum pernah melihatmu." Pada saat ini taksi datang. Azan buru-buru berhenti. Azan mengucapkan selamat tinggal pada pengemis. Menoleh. Ya ampun, pengemis itu menghilang. Azan dengan cepat bertanya kepada pengemudi, "Anda baru saja melihat orang di samping saya. Di mana orangnya?" Sopirnya panik. "Gadis kecil, jangan membuatku takut. Anda sendirian di sini." Azan merasa aneh. Masuk mobil. Dan tiang kayu aneh di sebelahnya. Dengan wajah seorang pengemis. Persis sama. Taksi melaju ke arah bus. "Mengapa Anda tidak memikirkan bus? Sudah diparkir di pinggir jalan. Sepertinya ada kecelakaan mobil. Ada noda darah di kaca." Ternyata bus melaju beberapa ratus meter. Semua lampu di jalan tiba-tiba padam. Lalu ada kecelakaan mobil yang serius. Azan masuk ke mobil untuk menyelamatkan. Baik pengemudi dan penumpang menutup telepon. Azan pergi menemui siswa sekolah menengah itu. Dia membuka matanya tiba-tiba. Azan terkejut. Bawa dia ke rumah sakit. Polisi datang untuk menyelidiki total 6 orang di dalam bus. 5 orang meninggal dan hanya 1 yang selamat. Tapi Azan ingat dengan jelas. Ada 7 orang di dalam bus. Ada seorang pria berbaju hitam. Azan benar-benar mengingatnya. Dan tidak ada halte bus lain di tengah jalan. Azan datang ke rumah sakit untuk bertanya kepada siswi SMA. Apa yang dilakukan pria kulit hitam di dalam mobil? Gadis itu berkata bahwa dia takut pria berbaju hitam itu akan bunuh diri. "Saya tidak ingin pergi ke rumah sakit dan mengatakan saya takut." Jadi Azan membawa gadis itu ke rumahnya. Tiba di rumah Azan. Gadis itu menunjukkan senyum aneh. Azan terlalu lelah untuk tidur di sofa sebentar. "Saya hampir takut untuk buang air kecil ketika saya bangun dengan lampu menyala." Gadis itu berdiri di depannya. Gadis itu berkata bahwa dia ingat apa yang terjadi di bus. "Saya harus menjelaskannya kepada Azan." Gadis itu ingat bahwa bus memasuki terowongan pada waktu itu. Semua yang ada di mobil itu normal. Tiba-tiba lampu di mobil mati. Gadis melepas headset. Pria itu bertarung. Membunuh semua orang di bus. "Aku takut saat itu. Saya tidak tahu apa-apa." Azan datang untuk menenangkan para gadis. Akibatnya, cangkir itu terlempar. Azan mengemasi cangkirnya dan bertanya pada gadis itu, "Kemana saya pergi dengan bus malam itu?" "Tentu saja perempuan pulang." Azan memegang pecahan kaca. "Itu sangat kuat di leher gadis itu," kata Azan. "Jangan bohongi aku, rumahmu berlawanan arah. Anda sama sekali bukan siswa sekolah menengah." Pada saat ini gadis itu tersenyum aneh. Tanya Azan, "Kapan kamu melihatku?" Azan mengatakan itu dalam kecelakaan mobil di bus. Kebanyakan orang melindungi tubuh mereka karena naluri. Dan tangan dan kakimu terbuka. Sepertinya tidak membela sama sekali. Pada saat ini, perubahan abnormal meningkat tajam. Gadis itu berubah menjadi laki-laki. Dia mengatakan bahwa gadis itu telah dijatuhkan olehnya. Azan meletakkan gelas padanya.
Tapi dia tidak sakit atau gatal sama sekali. Jelas pria ini bukan manusia. Ketika Azen hendak dibunuh, sesuatu terbang dan menabrak pria itu. Pria berbaju hitam di dalam bus datang untuk menyelamatkan Azen. Ternyata orang-orang di dalam bus, mereka semua dibunuh oleh siswi SMA yang diubahkan oleh pria itu. Pria berbaju hitam dan pria itu bertarung di tempat. Kekuatan tempur pria berbaju hitam lebih tinggi, tapi keduanya abadi. Pria berbaju hitam itu mengusir pria itu. Pria itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Azen ingin menanyakan kebenaran. Mata roda tulisan emas pria berbaju hitam menyala. Teknik pupil menghapus ingatan Azen. Namun, Azen sudah siap. Dia memasang pengawasan di rumah. Azen melihat pengawasan dan menemukan kebenaran. Azen mengetahui bahwa pria berbaju hitam itu bernama Liran, 36 tahun. Baru nemu rumahnya. Pria berbaju hitam itu masih mau mengakuinya. Azen dengan tegas ditanam dari balkon. Namun, pria berbaju hitam itu melompat terlambat 3 detik. Masih menangkap Azen di udara. Bulan purnama emas menjadi latar belakang mereka. Keduanya mendarat dengan mantap. Pada saat ini, anestesi jarum Azen ke dalam tubuh pria berbaju hitam. Kisah keduanya resmi berlayar. Akhir dari episode ini disebut legenda rubah ekor 9. Semua orang ingat di video semangka. Pilih boleh. Boleh sangat cemas. Saya merasa tampan. Meskipun saya sudah menjelaskannya sejak lama. Tapi menurut gaya yang berbeda. Atur ulang salinannya. Dibuat dari Xinjiayin. Semoga semua suka. Oke, itu saja untuk masalah ini. Sampai jumpa di lain waktu. Pul Biepie.